Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang modern Hinduisme, rekonsiliasi Muslim dan Kristen. Baik, pertama-tama yaitu tentang Neo-Vedanta. Neo-Vedanta juga disebut Hindu modernisme, Neo-Hinduisme, Global Hinduisme, dan Hindu universalisme adalah istilah yang digunakan oleh sarjana-sarjana modern, utamanya Barat, untuk mengkarakteristikkan interpretasi Hinduisme yang berkembang pada abad ke-19 dalam menanggapi kolonialisme dan orientalisme Barat. Pemahaman populer tentang agama Hindu digiatkan oleh gerakan modernisme Hindu yang mendekatkan mistisisme dan persatuan tradisi Hindu. Ideologi Hinduitva dan politik Hindu muncul pada abad ke-20 sebagai kekuatan politis dan jati diri bangsa India. Dan selanjutnya yaitu gerakan-gerakan Neo-Vedanta yang ada 5, yaitu Brahmoisme, Pratana Samaj, Arya Samaj, Misi Ramakrishna, dan Masyarakat Internasional Kesadaran Krishna atau The Internationalist Society for Krishna Consciousness atau ISK-SON. Kerajaan Islam dan sekte Hindu, meskipun Islam sudah datang ke India sejak awal abad ke-7, seiring dengan kedatangan para pedagang Arab dan penaklukan Sindu, agama tersebut menjadi agama utama selama periode penaklukan Islam di Asia Selatan dan masa selanjutnya. Pada periode tersebut, agama Buddha memudar secara drastis dan banyak umat Hindu pindah agama ke Islam. Agama Hindu mengalami reformasi besar-besaran karena pengaruh guru Ramanuja yang terkemuka, serta guru Madhva dan Sri Chaitanya. Pengikut gerakan Bhakti beralih dari konsep Brahman yang abstrak yang dianjurkan oleh filsuf Adi Sankara berabad-abad sebelumnya dengan tradisi kebaktian yang lebih bersemangat terhadap pemujaan para awatara yang lebih mudah dibayangkan, terutama Krishna dan Rama. Menurut Nicholson, antara abad ke-17 dan ke-16, beberapa cendekiawan tertentu mulai menarik benang merah pada keanekaragaman ajaran filosof dan Upanishad, Wiracarita, Purana, dan mazhab filsafat yang dikenal dengan sebagai 6 sistem atau sadarsana dari filsafat Hindu yang umum. Begitu juga Lorenzen menentukan bahwa asal mula identitas kehinduan yang khas. Michel menggarisbawahi bahwa historisasi muncul sebelum nasionalisme di kemudian hari yang menyuarakan gagasan kejayaan agama Hindu dan masa lampau. Dan selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya dari kelompok saya, Matt, Matt, pateni dong Matt. Halo bro, Hinduisme masa kini. Di tengah kekuasaan British Raj penjajahan Inggris atas India, Renaissance Hindu mulai bangkit pada abad ke-19 yang memberi perubahan besar bagi pemahaman akan agama Hindu baik di India ataupun di Barat. Ideologi, disiplin ilmiah tentang kajian kebudayaan India dari sudut pandang Eropa didirikan pada abad ke-19, dipimpin oleh para ahli seperti Max Muller dan John Woodruff. Mereka memboyong filsafat dan pustaka Weda, Purana, dan tentara ke Eropa. Para orientalis mencari-cari hakikat agama di India dan menemukannya pada pustaka Weda sambil membuat gagasan bahwa Hinduisme adalah satu kesatuan dari berbagai adat keagamaan dan gambaran populer mengenai India yang mistis. Gagasan tersebut diambil alih oleh beberapa gerakan reformasi Hindu seperti Brahmo Samaj yang didukung untuk saat oleh gereja Unitarian bersama dengan gagasan universalisme dan perennialisme, yaitu gagasan bahwa seluruh agama memiliki dasar mistisme
yang sama modernisme Hindu dengan tokoh termuka seperti Vivekananda, Aurobindo, serta Rekadisan menjadi panutan agama dalam populer mengenai agama Hindu. Abad ke-20, agama Hindu juga mendapatkan keunggulan sebagai kekuatan politis dan acuan bagi jati diri bangsa India. Sejak pendirian Hindu Muhasabha pada 1910-an, bahwa gerakan bertumbuh dengan perumusan dan perkembangan ideologi Hindutva. Pada dekade-dekade berikutnya, pendirian Rashtriya Swayamsevak Sangh atau yang disingkat dengan RSS pada tahun 1925, yaitu percabangan RSS yang kemudian berhasil, yaitu Jana Sangha dan Bharatiya Jana Party. Dalam politik pemilu pada masa pasca kemerdekaan India, religionis Hindu juga memainkan peran penting dalam pergerakan nasionalis, rekonsiliasi Muslim dan Kristen. Memang secara keseluruhan banyak alasan bagi berat untuk takut kepada dunia Islam. Pertama, karena dalam sejarah Barat memang hanya dunia Islam yang benar-benar pernah mencoba dan hampir berhasil menaklukkan dan menguasai mereka. Kedua, letak negeri-negeri Islam dalam hal ini Timur Tengah adalah yang paling berdekatan dengan dunia Barat secara geografis. Lagi pula Timur dengan memiliki nilai geopolitis dan geostrategis yang memiliki demikian sentralnya sebagai inti dari Augumene al-Dairah al-Makmurah, kawasan berperadaban zaman kuno. Letak negeri-negeri Islam dalam hal ini Timur Tengah adalah yang paling berdekatan dengan dunia Barat secara geografis. Lagi pula Timur dengan memiliki nilai geopolitis dan geostrategis yang memiliki demikian sentralnya sebagai inti dari Augumene al-Dairah al-Makmurah, kawasan berperadaban zaman kuno. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkembangan dua agama yang berbeda prinsip mengakibatkan bahwa di suatu pihak, yaitu pihak Kristen Barat, terdapat perjuangan melewati masa kemunduran yang panjang. Sampai dengan akhir zaman pertengahan, pihak Islam mencapai kekuasaan, kekayaan, dan kematangan secara hampir seketika yang sampai sekarang belum terulang lagi. Selama masa abad pertengahan, Barat merupakan masyarakat yang memiliki ciri utama adalah agraris, fundal, dan bersemangat monastik. Sementara dunia Islam memiliki pusat-pusat kekuatan, kota-kota besar, lingkungan, istana yang kaya, dan jaringan komunikasi yang luas. Setelah melewati zaman modern, memahami untuk kemudahan menguasai masalah Islam, kini justru telah mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga kajian Islam di Barat dengan pendekatan kepada Islam yang lebih jujur dan ilmiah. Bahkan dilakukan oleh para sejarah Muslim sendiri, baik yang berasal dari dunia Islam maupun yang berasal dari dunia Barat. Masalah dunia Barat dan dunia Islam adalah masalah dalam keluarga pertikaian. Di dalamnya ada juga pertikaian keluarga, karena baik Islam maupun Kristen berasal dari Timur Tengah yang samintik. Karena pada dasarnya suatu keluarga yang memiliki titik temu, atau menurut istilah Al-Quran, kalimah sawa, karena itu selalu ada kemungkinan rekonsiliasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.